Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita dipertemukan kembali di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari saudaraku, kembali kita memaknai firman Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan yang sudah menuntun langkah hidup kita sehingga kita ada di hari ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh ada di hari ini. Itu anugerah berkat darimu. Mari Tuhan, kami yang bersyukur kepadamu, Engkau anugerahkan firman-Mu, agar firman ini kembali menyemangati kami untuk mengerti betapa baiknya ketika kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena itu berfirmanlah untuk kami Tuhan, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab 3 Yohanes 1 ayat yang kelima sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di depan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi ini berkata atau dituliskan demikian: bertolong-tolonganlah. Bertolong-tolonganlah. Nah, saudaraku, tema khotbah kemarin dengan hari ini hampir senada. Kalau kemarin temanya mengatakan saling menopang, sekarang saling bertolong-tolongan. Nah, tentu tujuannya sama, adalah supaya manusia berada dalam kekuatan untuk menghadapi pergumulan hidup yang sangat menantang. Kenapa saya katakan ini adalah satu kekuatan manusia untuk menghadapi hidup yang penuh tantangan? Karena dengan manusia saling bertolong-tolongan seperti tema khotbah kita katakan, maka manusia akan kuat untuk menghadapi pergumulan seberat apapun. Karena ketika dia mendapatkan pertolongan dari sesamanya, itu adalah spirit, itu adalah kekuatan atau semangat baru bagi dirinya. Nah, namun saudaraku, kalau kita masuk dalam realitas hidup nyata kita, maka pemberlakuan tema ini atau kesediaan kita untuk menolong orang cenderung kepada orang yang kita kenal saja. Kita harus garis bawahi itu, dan kalau kita mau jujur ya seperti itu. Artinya kalau kita tidak mengenal dia, sulit bagi kita untuk menolongnya. Ya, alasannya apa? Saya yakin Bapak Ibu sendiri tahu kenapa demikian. Mungkin saya coba mewakili, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Mungkin ya, karena kita tidak merasa orang tersebut berpengaruh terhadap hidup kita. Karena kita tidak kenal dia, kita tidak tahu kehidupannya seperti apa, dan bahkan mungkin kita tidak akan bertemu dengan dia, sehingga sulit bagi kita untuk memberikan pertolongan. Nah, saudaraku, ternyata
Kalau kita membaca bagian Alkitab yang kita renungkan pada pagi hari ini, itu perbuatan yang salah. Karena berbicara menolong orang dalam konteks keimanan Kristen, itu tidak dilihat dari latar belakang orang tersebut. Apakah dia tidak satu suku dengan kita? Apakah dia tidak satu derajat dengan kita? Apakah dia tidak satu kelompok dengan kita? Tidak ditentukan oleh itu. Apapun, mau satu kelompok, mau tidak, satu suku atau tidak, sepanjang kita mampu dan kita bisa, kita harus memberikan pertolongan. Persoalannya ini adalah perintah Tuhan, saudaraku. Jadi bukan saya yang mengajak Bapak Ibu atas kepentingan dan keinginan saya, tapi ini berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan, karena sekali lagi kecenderungan manusia mau menolong seseorang kalau dia kenal betul orang tersebut, dia tahu keadaan orang tersebut. Kalau tidak, sulit. Nah, mari kita belajar dari bacaan Alkitab kita, dari surat Yohanes ini yang kita baca tadi. Kita lihat ayatnya yang kelima dulu. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Jadi kita harus bertindak sebagai orang percaya, artinya orang yang beriman, orang yang mengakui Allah di dalam Yesus Kristus. Di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Artinya kita tetap memberlakukan bentuk pertolongan kita kepada orang-orang lain, kendati pun dia orang asing. Jadi pertolongan kita tidak hanya diberikan kepada orang yang kita kenal, kita tahu keadaannya. Saya pikir ini sesuatu yang sangat menggelitik, artinya menjadi sarana koreksi bagi kita. Wah, ternyata selama ini saya sudah sangat jauh dari apa yang diinginkan Tuhan. Ya, tentu dengan catatan, saudaraku, sepanjang kita mampu, sepanjang kita bisa. Kalau juga tidak, kita berdoa saja supaya Tuhan hadirkan orang lain yang bisa membantu dan menolongnya, gitu loh. Karena tidak mungkin seorang yang meminta roti dari kita, sementara kita juga membutuhkan sepotong roti itu, karena cuma ada sepotong roti saja, lalu kita berikan kepada orang lain, sementara diri kita sendiri pasti akan lapar dan seterusnya. Ya, tidak adil juga untuk diri kita. Katakan saja dengan jujur, maaf saudaraku, saya cuma punya sepotong roti dan ini pun saya sangat butuhkan, karena kalau tidak, saya pun akan lapar dan mungkin akan lemah dan sakit dan seterusnya. Maka baiklah, saya akan berdoa untukmu supaya Tuhan tunjukkan orang yang bisa memberikan engkau apa yang kau butuhkan, gitu loh. Tapi jangan kita membentaknya, lalu kemudian memarahinya hanya karena kita sendiri cuma sebagian, cuma sedikit yang ada pada kita. Katakanlah dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang sopan. Seperti kalimat tadi, kita melakukan itu karena kita orang percaya. Itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dengan kita berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan kepadanya lewat orang lain, itu sudah bentuk kepedulian kita kepada sesama kita. Makanya di ayatnya yang ke-8 dikatakan begini, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi ketika kita mampu memahami orang lain dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan kita, walaupun kita tidak kenal dia, tanpa kita sadari, saudaraku, kita sudah melakukan pelayanan yang diinginkan oleh Allah. Itulah bentuk kehidupan yang baik, yang benar, yang Tuhan inginkan. Jadi saya pikir ini baik untuk kita terima, supaya kita mulai belajar peka, memiliki hati nurani,
memiliki iman yang teguh, supaya lewat kepekaan nurani dan kepekaan iman itu tadi, kita mampu melihat orang lain sebagai manusia yang dihadirkan oleh Allah, yang memiliki hak yang sama dengan kita untuk hidup, supaya ada upaya untuk memanusiakan dia. Bukan kita menghina, kita memojokkan, kita menjelekkan dia, semakin kita tekan dia. Tidak, saudaraku. Upaya Yesus datang ke dunia kan adalah untuk memanusiakan manusia, mengembalikan hakikat keberadaan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, untuk kemudian diangkat kembali menjadi manusia yang layak di hadapan Allah. Nah, apa sekarang kewenangan kita untuk menjatuhkan sesama kita? Yang harus kita lakukan adalah menolong mereka. Dengan cara apa? Kalau tidak dalam bentuk materi, mungkin dalam bentuk perhatian yang lain, seperti doa, memberikan kata-kata semangat, dan seterusnya. Saya pikir ini baik, saudaraku, supaya kita tahu bagaimana melihat sesama kita dalam konteks iman Kristen, atau dalam bahasa Alkitab yang kita baca di ayat 5 tadi, sebagai orang percaya, ya. Dan ajakan ini juga sudah diajarkan oleh Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 39. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi upaya untuk saling bertolong-tolongan ini, saudaraku, seperti tema khotbah kita, bukan sesuatu yang baru diperhadapkan kepada kita, tapi sudah lama diberikan kepada kita. Tapi kita sendiri yang belum melakukannya secara utuh. Karena itu tadi, kita punya kepentingan di dalam memberikan perhatian kepada orang lain. Kalau ada dampaknya bagi kita, kita berikan. Kalau tidak, kita tidak akan berikan. Firman Tuhan pagi ini katakan, lakukan itu dengan tulus, dengan ikhlas, jangan dengan pamrih, tuntut balasan, tidak. Karena Yesus melakukan karya penyelamatannya juga dengan tulus, tanpa menuntut imbalan apapun. Karena itu, saudaraku, mari, saya pikir baik sekali renungan kita pagi ini untuk kembali kita melihat kehidupan kita, khususnya di masa-masa COVID-19 ini. Betul-betul banyak sekali yang membutuhkan pertolongan dari sesamanya. Apa yang ada pada kita, mari kita lakukan itu. Mungkin tidak dalam jumlah yang besar, tapi dalam jumlah yang kecil. Tapi ketika kita berikan dengan tulus, maka itu akan menjadi berkat bagi orang lain, dan tentu juga menjadi berkat untuk kita. Jadi kita lakukan itu, saudaraku, bukan untuk kesombongan, pamer, bukan. Tapi betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan di dalam situasi itu. Karena Tuhan melihat manusia ciptaanku saling mengasihi, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Jadi ini, saudaraku, baik sekali untuk kita renungkan. Mari kita semangati diri kita untuk bersedia menolong orang lain. Kalau tidak dalam bentuk materi atau natura, kita lakukan itu dalam bentuk doa dan perhatian dan kata-kata yang bijak. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat membuktikan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, Tuhan, untuk hari baru ini, di mana kami kembali menerima firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk mau saling tolong menolong satu dengan yang lain. Karena itulah kekuatan kami sebagai manusia di dalam memerangi hidup ini. Mampukan kami untuk bisa menyatakan itu, Tuhan, daripada kami saling mengkhianati, saling menghujat, saling menyakiti. Biarkanlah kami saling tolong menolong, karena itu lebih baik bagi kami manusia. Tolong berkati kami terus, Tuhan, dengan apa yang ada pada kami, agar kami mampu menghadirkan firman-Mu dalam kehidupan kami, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunkan segala dosa-dosa kami, Tuhan. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.